Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini ketika kita boleh datang beribadah, saya percaya di balik semuanya itu setiap kita pasti merasakan kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Meskipun engkau sedang berkata saat ini engkau sedang ada dalam segala macam hal yang mungkin sedang menggerus hati atau menyakitkan hati saudara, tapi saya percaya bahwa di balik semua itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah saat ini engkau yang boleh mengikuti ibadah ini, baik saudara yang ada di tempat ini di gereja ataupun saudara yang ada di rumah, kita akan awali ibadah kita dengan kita bersama-sama bersehati, kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan kami yang perkasa. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati di hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan. Banyak perkara yang boleh kami hadapi, sehingga kadang membuat kami jatuh ataupun membuat kami menjauh dari Engkau. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni setiap pelanggaran kesalahan kami. Kuduskan kami di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama ibadah bersama dengan umat-Mu, mereka yang boleh hadir di gereja ataupun umat-Mu yang mengikuti di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan, semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu kami boleh ada berdiri sampai dengan saat ini. Karena itu tidak henti-hentinya kami terus menaikkan pujian syukur kami di hadapan Engkau. Sebab kami tahu hanya satu Allah yang hidup yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Roh Kudus terus berkarya, Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap ibadah kami. Dari awal sampai kepada akhirnya kami menyerahkan ibadah kami seutuhnya. Semuanya yang boleh menikmati ibadah ini Tuhan, kami akan menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tabiskan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami ya Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Sebab kasih-Mu yang mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua. Terima kasih Yesus. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan setiap kami ya Tuhan, sebab Engkau-lah alasan untuk kami hidup. Sebab kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang memilih setiap kami, dan Engkau juga yang selamatkan hidup kami ya Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus
sebab Engkaulah alasan untuk kami hidup. Selamaku Yesus pegang kami. Erat tanganmu, tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan kami. Selamaku hidup. Sebab hanya kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kami. Sebab karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Sebab itu Tuhan, jangan pernah biarkan kami melangkah sendirian. Sebab kami perlukan Engkau. Sebab kami tahu kekuatan kami itu daripada Engkau Tuhan, Allah kami pencipta langit dan bumi. Sebab itu kami mau terus naikkan pujian bagi Engkau. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Luar kasih Bapa, jangan tinggalkan. Engkau alasan selamatku hidup. Sekali lagi dengan penuh keyakinan katakan bersama. Yesus pegang. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi, mari berseru Yesus, Yesus. Sikiara lama kata karaya. Sigidi la 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 boya di la 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 la. Sigidi di la la boya sigidi la 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 la. Engkau alasan, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Sebab karena kasih-Nya, sebab hanya karena Tuhan sajalah alasan bagi setiap kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Karena itu tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak menyembah Dia, untuk tidak mengagungkan Dia. Sebab hidupmu dan hidupku diciptakan untuk memuliakan nama-Nya, untuk mengagungkan Dia, untuk menyembah Dia. Karena itu angkat suaramu, naikkan penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan rohmu, mari agungkan Dia. Kami menyembah di hadapan Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kami menaikkan pujian kami. Biarlah hadirat-Mu turun atas tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang akan memberikan kelegaan bagi setiap kami, memberikan sukacita bagi setiap kami.
kedatanganku, ku tak dapat hidup di luar, sebab hanya kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi dengan lembut katakan, Yesus pegang, kiaralah takaralah ya sikinadalah, pegang setiap umat-Mu ya Tuhan, pegang setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, sebab kami membutuhkan Engkau Tuhan, sebab kami perlukan Engkau. Sigiaralah takaralah ya sikinadalah. Selama ku hidup, sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sekali lagi dengan segenap hati-Mu, pegang erat setiap kami Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Engkau alasan kami hidup ya Tuhan, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Mari berikan tepuk tangan, mari berikan sorak-sorai bagi Dia Allah-Mu, bagi Dia Tuhan kita yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami percaya kekuatan kami letaknya di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami percaya saat ini pun kami bisa melangkah, kami bisa berdiri, kami bisa beraktivitas. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah kami terus bersuka cita. Ikat erat setiap kami keluarga di tempat ini Tuhan, di dalam kasih-Mu, sehingga anugerah-Mu akan terus berlimpah-limpah bagi setiap kami, sehingga berkat-Mu akan selalu turun atas setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami siap bersuka cita, kami siap menaikkan pujian di dalam Engkau, kami siap mengagungkan Engkau dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu, saatnya kita bersuka cita. Sukacita kita letaknya di dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhan yang mengiringi langkahmu dan langkah saya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Dia. Saatnya bersuka cita, kita masurkan kebesaran karya Tuhan. Inilah saat bersuka cita, masurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktu keselamatan, selamatan telah datang. Sekali lagi katakan, inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita,
masyurkan kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Oh haleluya, come on. Haleluya, bukankah Tuhan dipersatukan, sukacita dalam pahitnya. Amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktu pembebasan telah datang. Telah datang. Ini saat bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktu, saat telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, dipersatukan, sukacita dalam pahitnya. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Katakan sekali lagi amin. Amin. Bersukacita. Oh, amin. Haleluya. Yes, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ketika keluarga-keluarga itu dipersatukan, ada ikatan kasih, di situ pemulihan segala sesuatu pasti terjadi. Amin. Karena itu mari kita akan terus meninggikan Dia, akan terus membawa penyembahan di hadapan Tuhan, dan siapkan hatimu dan hatiku untuk kita menerima segenap firman Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Engkau Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu. Sebab Engkau Allah pemelihara kami, pemelihara. Bawa segala perkara kami di hadapan Engkau Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku serahkan kakimu. Allah
yang membuka pintu bagi setiap kami Tuhan. Bila Kau yang membuka. Sungguh kami percaya ketika Engkau buka pintu berkat bagi setiap kami, tidak ada akan yang dapat menghalanginya ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau berkuasa untuk membukanya dan menutupnya. Sebab datangnya daripada Engkau Tuhan segala kuasa itu. Sebab kami bersyukur Engkau Tuhan yang menganugerahkan segala perkara dalam hidup kami. Sekali lagi, dengan segenap hatimu, katakan dengan segenap percayamu. Bila Kau yang membuka, ada satu. Kita akan berdiri bersama-sama. Katakan bila Tuhan membuka pintu, maka tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk menutupnya. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan dengan imanmu sekali lagi. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, yang mengangkat tak ada satupun yang merendahkanku. Merendahkanku, tiada yang dapat. Merendahkanku, tiada satupun yang dapat merendahkanku. Rendahkanku, sembah Dia, sembah Dia. Hanya dari Tuhan datang pertolonganmu. Hanya dari Tuhan datang peninggian, promosi dari Tuhan. Hanya dari Tuhan datangnya segala sesuatu yang mustahil bagimu diubahkan menjadi keajaiban buat setiap kita.
rahmat-Mu yang selalu baru buat setiap kami umat-Mu yang sungguh-sungguh mengandalkan dan berharap kepada Engkau. Kami taruh segenap kehidupan kami di dalam tangan-Mu yang kuat. Karena Engkaulah kunci dari segala sesuatu, baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di bawah bumi ini, dan juga yang ada di atas bumi ini Tuhan. Kami mengalami Tuhan keadaan yang hari-hari ini mungkin sulit bagi kami, tetapi kami tetap percaya. Kami mengandalkan Tuhan lebih daripada kami mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Karena kami tahu Tuhan, datangnya berkat itu dari Tuhan, datangnya pertolongan itu dari Tuhan, datangnya mujizat dan juga keajaiban itu daripadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Dan biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami hari ini mau siapkan Tuhan telinga mata rohani kami dan juga kehidupan kami untuk terima kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang kuat di masa-masa sukar ini. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup dan penuh dengan kuasa. Berfirmanlah Engkau, berkaryalah Engkau Roh Kudus dalam setiap hati kami, dan urapilah hamba-Mu Tuhan. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan itu tidak pernah akan ada artinya tanpa kuasa Roh Kudus bekerja. Karena itu biarkan hanya perkataan Kristus, hati Kristus dan pikiran Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Amen. Semua yang percaya katakan. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Saudaraku, senang sekali saya bisa menjumpai saudara di pagi hari yang indah ini. Dan saudaraku sekalian, kita tetap terus berdoa ya, dengan adanya masa-masa seperti ini, tapi bukan mengurangi kita menjadi takut. Amin saudaraku. Ayo bilang kiri kananmu, bilang jangan takut ya, percaya sama Tuhan Yesus. Tapi walau demikian kita tetap diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga saudaraku sekalian, saya percaya jemaat GBI Bait Kudus dihindarkan dari setiap penyakit sampar, virus apapun ya. Tetapi dengan tetap saudaraku sekalian mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya yang diberi hikmat oleh Tuhan, kita tetap saudaraku sekalian juga harus berjaga-jaga ya, selain kita berdoa. Baik saudaraku, hari ini saudaraku, di minggu ini kita masuk di satu tema tetap membahas tentang keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Kalau minggu kemarin saudaraku kita belajar bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudaraku, minggu yang kedua ya, di bulan ini Pak Daniel Agus kemarin saudaraku menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga daripada siapa? Aquila dan Priscilla. Nah, di minggu ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu mengatasi rubah kecil yang merusak kebun anggur kita. Baik, lebih dulu kita akan baca bersama dalam Kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sudah ketemu ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, rumah tangga kita, keluarga kita, firman Tuhan mengumpamakan seperti kebun anggur yang sedang apa saudaraku? Kebun anggur yang sedang apa? Berbunga. Nah saudaraku, tetapi firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kebun anggur yang sedang berbunga itu ada yang namanya binatang apa? Binatang apa saudaraku? Rubah ya. Dan rubah ini adalah rubah-rubah yang kecil. Saya percaya dalam hidup saudara dan saya pasti merindukan untuk punya kehidupan keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ada yang amin? Saya percaya setiap kita, satu orang pun tidak ada yang pengen keluarganya itu rusak. Ya, tapi pengen keluarga kita bahagia diberkati Tuhan.
Tetapi saudaraku, seringkali ada banyak masalah dan masalah itu bukan yang gede, yang kecil, katakan kecil, rubah-rubah kecil. Nah, itu kalau dibiarkan terus, ya, kita tidak punya seni untuk mengatasi rubah-rubah kecil itu. Hal-hal yang sepele kelihatannya yang kecil, tapi kalau dibiarkan terus-menerus ada, itu menjadi penghambat bagi kebahagiaan keluarga kita. Itu menjadi penghambat bagi keluarga kita untuk diberkati Tuhan. Nah, seperti apa sih rubah-rubah kecil itu dalam hidup kita? Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Nah, seringkali banyak kita dalam keluarga, baik itu bapak, ibu, anak, orang tua, lupa akan tanggung jawabnya. Sehingga saudaraku sekalian, ketika saya dan saudara lupa, ya mungkin udah ngerti nih, tapi enggak mau praktek dalam rumah tangga kita. Dan itu dibiarkan terus dalam kehidupan rumah tangga kita, maka akan menjadi rusak keluarga kita. Dan saya berdoa, saya tidak ingin satu keluarga pun di jemaat GBI Bait Kudus yang mengalami kerusakan dalam keluarganya. Amin. Tapi saya rindu jemaat Tuhan di GBI Bait Kudus adalah jemaat-jemaat yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudaraku sekalian, kita akan coba baca di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kita akan belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga kita, ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kita akan baca bergantian, nanti saya baca ayat 18, Buning dengan saudara baca ayat 19, terus bergantian. Ayat 21 kita baca bersama-sama, ya. Judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 18. Hai suami-suami, kasihanlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Katakan bersama, amin. Hal yang pertama tanggung jawabnya Tuhan bilang di dalam Alkitab kita pada bapak, pada anak, pada orang tua atau pada siapa saudaraku? Nomor 1 yang disebut siapa tadi di situ ayat yang ke-18? Istri dulu. Ya, katakan hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri punya kewajiban. Wajib, katakan wajib. Seperti saudara sekarang, wajib pakai apa? Masker. Tadi saya di situ juga wajib pakai masker, saudara ya. Begitu ke atas, copot maskernya. Seringkali kita lupa akan kewajiban kita sebagai seorang istri. Hai istri-istri, mana istri-istri? Bilang ya. Mana istri-istri? Hai istri. Nah, apa kewajibanmu? Tunduk atau tanduk? Nah, seringkali saudaraku jadi runyam keluarga kita karena salah baca istrinya. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Loh, saya banyak dengar loh saudaraku. Itu yang suka main KDRT bukan hanya pria loh. Ternyata wanita bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nek ngamuk saudaraku. Itu istri-istri bisa main pukul, pakai sapu, pakai apa, digebuki suaminya. Saya percaya itu bukan jemaat GBI Bait Kudus. Bilang kanan kirimu itu bukan kamu. Kalau kamu bertobat. Dikepuki loh suaminya, dijambai, dikerawui, cakar-cakar saudaraku. Tapi saya percaya sekali lagi itu bukan jemaat GBI Bait Kudus. Amin. Kalau ada mesti bertobat. Dalam bahasa Ibraninya, kata penolong, karena istri itu adalah penolong suami, dipakai kata ezer. Bilang ezer. Jangan salah baca lagi herder ya. Apalagi istri-istri kalau di rumah, wow saudaraku lebih galak dari anjing herder. Nek sudah ngomong sama suami, Pak, Mas, Pak, bojoran duwe utek. Coba nek besok bangun tidur, terus bojomu, saudaraku, suamimu oon. Lolo, saudaraku. Terus saudara bilang, Tuhan kok suamiku kayak gini?
Lah enak aja Tuhan bilang, lah kan sesuai dengan imanmu, perkataanmu. Jadi jangan saudaraku, engkau jadi herder. Tapi jadi apa saudaraku? Ezer. Apa arti ezer? Penolong. Amin. Seringkali dalam kehidupan rumah tangga itu, istri-istri juga ada loh yang lebih pintar dari suami. Ada enggak kira-kira? Halo, ada? Yang lebih pintar cari duit. Ya, yang duitnya akeh banyak, kira-kira ada enggak? Pendidikannya mungkin lebih tinggi dari suaminya, ada? Tapi walau seperti itu firman Tuhan bilang apa? Hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu. Caranya gimana istri tunduk pada suami? Milikilah roh yang lemah lembut. Kita Roma berkata, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan punya yang namanya kelemah lembutan. Bahkan 1 Petrus mengatakan, tanpa perkataan suami bisa dimenangkan. Oleh siapa saudaraku? Istrinya. Hal yang kedua saudaraku, walaupun yang namanya istri punya kewajiban yaitu tunduk kepada suami, tetapi suami di ayat yang ke-19 mengatakan apa? Tadi Kolose pasal yang ketiga, hai suami-suami, apa? Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Walaupun istri dituntut untuk tunduk, bukan berarti suami terus sewenang-wenang. Suami terus saudaraku semaunya sendiri. Suami terus saudaraku kasar, mendominasi atau bahkan otoriter terhadap istrinya. Suami firman Tuhan mengatakan apa? Wajib mengasihi istrimu. Saudaraku, istri itu makhluk yang memerlukan yang namanya perlindungan. Biar dia mungkin badannya lebih gede dari suami, ya, tapi dia butuh yang namanya dilindungi. Dia butuh yang namanya diayomi. Dia butuh yang namanya rasa aman. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan suami-suami hendaklah mengasihi istrimu. Satu kewajiban. Kasih yang sejati saudaraku bukan hanya diungkapkan dengan perkataan aku mengasihi. Sepanjang hari bilang aku sayang, aku tresno, ya, atau wah ini, ya, waduh, hanya itu aja, tapi tidak pernah ada perbuatannya. Perbuatan kasih apa saudaraku sebagai suami? Suami ini mesti punya perbuatan kasih yaitu bekerja dengan rajin. Katakan bekerja dengan rajin. Suami-suami, mana suami-suami? Firman Tuhan bilang apa? Kasihi istrimu. Bukti mengasihi apa? Kerja dengan rajin. Nah Bu Evi, saya ini masih nganggur ya sekarang, belum punya kerja. Enggak apa-apa, di rumah ada pekerjaan, kerjakan. 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang 8 firman Tuhan berkata, jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi keluarganya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya apa? Suami jangan malas. Suami mesti rajin, suami mesti mau bekerja. Kalau tidak, dia adalah suami yang belum bertobat. Saudaraku, bukan hanya bekerja saja dengan rajin, tapi suami juga harus menyatakan kasih kepada istrinya melalui komunikasi yang akrab, komunikasi yang baik. Salah satu komunikasi yang baik, yang akrab yang dilakukan suami adalah belajar memberikan pujian dan penghargaan kepada istrinya. Kalau ada makanan nih, suami-suami kira-kira bilang terima kasih enggak ya sama yang masak? Apa wis memang kewajiban bojoku kok? Atau mungkin mikirnya gini, ini makanan tiba-tiba muncul, bim salabim sudah ada di meja kita. Apa begitu kira-kira? Halo, siapa yang menyediakan makanan di rumah saudara? Pembantu mungkin, iya, tapi siapa yang atur saudaraku? Istri. Coba penghargaan itu dilakukan dalam keluarga kita. Kata-kata terima kasih, kata-kata maaf, kata-kata tolong, minta tolong, itu mesti ada. 3 kata ini aja. Apa yang pertama kata-kata apa? Terima kasih. Terus yang kedua kata-kata apa? Minta tolong. Yang ketiga kata-kata apa? Maaf. Lu sing salah kono kok dudu aku. Tapi belajar apa? Minta maaf. Amin. Minta tolong.
terima kasih. Saya dengan suami saya tadi malam, sementara saya baca Alkitab di tempat tidur ya, karena kemarin saya seharian ngurusin papa saya yang jatuh, saudaraku, di dapur, saudaraku. Nah, saudaraku, Pak Willy ngurusin yang di sini karena ada tukang ya, sampai besok tetap masih ada ya. Doakan untuk segala hal yang untuk dilakukan sepanjang minggu besok, mungkin masih sekitar 1 atau 2 minggu tukang-tukang bekerja. Nah, saudaraku, saya kelelahan, saya sambil baca Alkitab di tempat tidur, saya ingat saya mesti ambil buku. Nah, Pak Willy ada di situ lagi baca Alkitab. Pap, tolong Pap ambilin buku. Setelah itu pun dikasihkan, saya bilang terima kasih ya Pap. Rebus air mungkin mandi. Kira-kira bilang apa saudaraku? Wis bojoku memang kewajibannya bojoku, wong wedok ya kudu ngono. Bilang apa saudaraku, suami-suami? Terima kasih. Maka saya percaya komunikasi yang akrab itu akan terjalin dalam rumah tangga kita. Dan kalau itu kita lakukan dalam hidup keluarga kita, terhindarlah kita dari yang namanya rubah-rubah kecil dalam hidup keluarga kita. Yang ketiga, anak. Apa sih tanggung jawabnya anak? Dikatakan, saudaraku, Kolose 3 ayat 20 tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mungkin saudara dengar ini bilang yang sebagai anak, ngapain taat? Bapakku itu pemabuk, bapakku tukang jinah, bapakku itu sukanya lakukan kekerasan. Aku dari kecil lihat ibuku ditampar, digamparin sama bapakku. Buat apa aku taat sama bapak model seperti ini? Atau mungkin ada di antara saudara yang bilang, saudaraku, aku ini punya mama, harusnya mama itu sering memuji, mendukung, mensupport anaknya. Tapi dari kecil aku hanya dengar sumpah serapah dari mamaku. Dari kecil aku hanya dengar caci maki, perkataan-perkataan kotor yang saya dengar. Dan kemudian mamaku itu pada akhirnya pergi dengan laki-laki lain dan meninggalkan keluarga kami. Buat apa aku taat sama orang model seperti ini? Firman Tuhan mengatakan selama itu masih di dalam Tuhan, perintahnya adalah perintah yang tidak melanggar firman Tuhan, kita mesti wajib taat. Kalaupun itu tidak melanggar melanggar firman Tuhan, tapi firman Tuhan mengatakan bukan hanya taat. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 mengatakan hormatilah apa saudaraku? Orang tuamu. Kita bisa mengatakan dengan apa? Kata-kata yang baik. Kita bisa menolak karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi tetap menghormati, tetap menghargai dia sebagai orang tua kita. Karena masa-masa ini kita ada di dalam satu masyarakat yang kurang taat dan kurang menghargai orang tua. Kenapa kita mesti taat, menghargai, menghormati orang tua? Karena secara teologis yang pertama saya mencatat, orang tua itu adalah wali Allah bagi kita. Saudaraku, seandainya setiap anak itu disuruh milih, kamu mau enggak? Puas enggak dengan orang tuamu yang sekarang? Saya percaya banyak mayoritas anak yang berkata aku enggak puas dengan orang tuaku yang sekarang. Aku kalau boleh milih, aku akan pilih orang tua yang lain yang bukan orang tuaku sekarang. Demikian juga dengan orang tua. Kalau disurvei dan disuruh milih, ini boleh milih ulang. Orang tua kalau disuruh milih, mau kamu milih anakmu yang sekarang? Pasti orang tua juga mayoritas punya jawaban sama. Karena di sini ini ada punya gambaran. Gambaranku orang tua ideal itu seperti ini. Gambaranku anak ideal itu modelnya seperti ini. Jadi mayoritas orang tua akan berkata juga, aku enggak pengen anak seperti ini, kalau boleh milih, kalau boleh ulang lagi, ya aku pilih anak yang bukan yang sekarang. Tapi kita ini enggak bisa milih sebagai orang tua, sebagai anak enggak bisa milih. Siapa yang menetapkan, saudaraku? Siapa yang menetapkan? Halo? Tuhan. Ada tangan Tuhan yang punya kuasa di dalam kekekalan, dia menempatkan, dia menetapkan orang tua kita sebagai orang tua kita. Anak kita sebagai anak kita, saudara. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan menetapkan itu, Tuhan enggak
ini orang tua ini udah percaya Tuhan belum ya? Baru kemudian diserahkan sama anak. Enggak. Ini orang tua baik dulu baru tak serahkan ini anak. Enggak. Dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan itu tempatkan orang tua, Tuhan tempatkan anak-anak itu di dalam kehidupan kita dengan kekurangannya masing-masing, ketidaksempurnaannya. Artinya apa, saudaraku? Dengan perkataan lain, keluarga merekalah, dari orang tua model seperti itu, dari anak-anak seperti itu, kita ini diproses untuk apa? Menjadi alat Tuhan. Kenapa? Karena keluarga yang hidup sesuai dengan kebenaran firman itu sangat-sangat ditakuti oleh iblis. Kenapa? Sebab dari keluargalah muncul tentara-tentara Tuhan yang luar biasa. Lihat, Musa memimpin bangsa Israel yang besar. Lahir dari mana, saudaraku? Keluarga. Gideon lahir dari keluarga. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, lahir dari keluarga. Keluarga siapa? Maria dan Yusuf. Dari keluarga yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, lahirlah tentara-tentara Allah yang luar biasa. Karena itu setan gemetar, setan ketakutan. Jadi saudaraku sekalian, kalau hari ini masih ada anak-anak yang menolak ayahmu, masih ada anak-anak yang benci sama ibunya, dengar baik-baik, engkau sama dengan menolak ketetapan Tuhan. Dan itu hidupmu sangat berat. Kenapa? Karena tidak pernah akan hidupmu bahagia. Tidak pernah hidupmu akan diberkati oleh Tuhan kalau engkau masih melawan ketetapan Tuhan. Apapun model orang tuamu, apapun keberadaan anakmu, engkau harus tetap mengasihi. Amin, saudaraku. Tetap menghargai dia sebagai orang tuamu, sebagai anakmu. Saudaraku, karena apa? Karena mereka orang tua ini adalah wali Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Yang kedua, kenapa kita mesti mentaati dan menghormati orang tua? Karena yang kedua, secara moral kita adalah orang-orang yang berhutang kepada orang tua kita. Minimum 20 tahun pertama, itu kita sangat-sangat utang budi banyak pada orang tua kita. Perhatian, kasih sayang dan sebagainya itu tidak bisa diukur sama duit. Ada anak yang udah gede bilang, wes aku anggap keluarga sini rapopo. Iya, kamu sudah besar, cari uang sendiri udah bisa. Coba waktu masih bayi itu loh, umur 0 sampai 20 tahun. Sekolah aja kalau enggak diurusin orang tua bisa enggak, saudaraku? Pakai baju enggak diajarin orang tua bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi kalau sakit, saudaraku. Saya ingat ketika anak saya sakit, usia 7 bulan, panas, diare, berkali-kali sampai opnam di rumah sakit. Dan saudaraku, kalau pilek itu sampai kayak orang kesusahan napas dan sebagainya, nangis seperti tersiksa. Ayo, siapa di sini yang ingat ibu-ibu kalau punya anak bayi kemudian pilek, disedot pakai pipet, ya tetap enggak bisa, keluarnya sedikit kan ingusnya itu yang ngahan di dalam kan. Anak tetap tersiksa, nangis terus. Kira-kira apa yang dilakukan ibu-ibu? Halo, udah tahu zaman sekarang masih ada enggak ya? Tapi zaman saya punya anak kecil masih ada itu. Diapain? Disedot. Pakai apa? Sedotan. Jijik aku, geli. Nah, coba anak saudara suruh nyedot hidung, waduh mana bisa ya kan? Tapi orang tua dengan sayangnya loh, enggak jijik, enggak geli. Itu disedot itu. Ingusnya anak sampai anak bisa lega napas. Coba saudaraku, pikirkan coba. Itu hanya salah satu aja yang dibuat oleh orang tuamu. Engkau berhutang begitu banyak kepada orang tuamu, saudara. Karena itu ketika orang tuamu masih ada, ayo hormati, ayo taati, ayo kasihi mereka. Tidak ada yang amin, anak muda? Oh, yang amin Pak Willy. Anak muda ada di sini? Hai anak muda. Yang amin saya dengar masih orang bapak-bapak ya. Taati, hormati orang tuamu, kasihi mereka. Apapun kesalahannya, apapun yang mereka sudah pernah lakukan, hormati, taati. Yang keempat, terakhir, tanggung jawab orang tua. Dikatakan tadi ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu
supaya jangan tawar hatinya. Nah, salah satu tanggung jawab orang tua adalah, saudaraku, mendidik anaknya dengan baik. Tapi tidak dengan cara menyakiti hatinya. Sampai anaknya tawar, sampai anaknya kecewa. Coba Buning baca Amsal 22 ayat 6. Ya, Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan berkata apa? Amsal 22 ayat 5 sampai 6. Didilah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, didiklah apa saudaraku, orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang tua harus mendidik anaknya dengan baik dan sejak masa zaman emas, usia 0 sampai usia 7 tahun. Seorang pendidik Katolik bernama Ignatius Loyola, dia pernah berkata begini, berikan pada aku anak umur 1 sampai 7 tahun. Aku akan didik dia dan setelah itu kamu boleh ambil dia balik. Tapi aku percaya apa yang sudah aku ajarkan kepada dia, itu tetap akan dia ingat dan lakukan. Artinya apa? Anak-anak ketika usia kecil, masa-masa emas mereka untuk kita didik. Karena itu jangan bawa anak-anak usia kecil itu pergi datang beribadah, saudaraku, ke tempat ibadah umum. Taruh mereka di masa mereka kecil, di mana saudaraku sekolah minggu. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara punya anak usia 3 tahun dibawa datang ke ibadah umum bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, ya kan? Anak saudara umur 10 tahun bawa ke gereja bisa enggak? Bisa. Umur 70-90 tahun ke ibadah umum bisa enggak? Bisa. Tapi kalau saudara umur 3 tahun datang ke sekolah minggu bisa enggak? Bisa. Tapi kalau umur saudara 30 tahun datang ke sekolah minggu, apa yang terjadi? Dikira guru sekolah minggu yang baru. Enggak bisa lagi. Karena itu masa-masa itu sangat singkat. Bawa mereka ke ibadah anak-anak, saudaraku. Sehingga mereka dididik di situ. Ya, mungkin ada yang berkata ya, kalau saya sering ngomong sama ibu-ibunya, ayo Bu, di situ kan sebelah ada ruang sekolah minggu, taruh anakmu di situ. Duh Bu, repot, anak saya ini kalau di situ tuh nangis, nanti bikin ribet di situ. Saudaraku, sering kali dengan alasan repot dan sebagainya, kita enggak bawa anak kita ke Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi, saudaraku? Anak kita sejak kecil tidak bisa dididik di dalam takut sama Tuhan. Saya kasih ilustrasi nih, satu pohon, ya. Pohon itu kalau dari ditanam, kemudian keluar tunasnya kan. Terus bengkok, saudaraku. Batangnya itu bengkok. Nah, saudara benerin, cepet-cepet saudara benerin, taruh apa bambu atau apa ya, tali ya. Kira-kira bisa lurus enggak? Bisa. Tapi kalau sudah gede itu pohon, bisa enggak kira-kira dilurusin lagi, saudara? Kagak bisa, susah. Karena itu saudaraku, mari kita dalam hidup ini didik anak kita sejak kecil. Dalam takut akan Tuhan. Kasih ayat, hafalkan setiap hari sama anak kita. Maka itu akan kerekam di dalam memorinya dia. Sampai dia dewasa. Saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan, bagaimana orang tua mendidik anak dengan baik? Dengan memberi arahan, diarahkan. Waktu kecil anak-anak itu mesti tahu proses satu fase yang namanya penghargaan dan penghukuman. Kalau dia melakukan hal-hal yang baik, kasih penghargaan. Penghargaan ini bukan kemudian uang, enggak. Penghargaan itu bisa pujian ya, bilang terima kasih dan sebagainya, wah kamu hebat nak. Tapi kalau dia bandel, dia nakal, kasih hukuman. Hukumannya itu tidak harus hanya pakai rotan dan sebagainya, bisa mungkin enggak boleh main handphone 1 minggu, ya, nggak boleh nonton TV atau apa, ya, hukumannya kasih seperti itu. Tapi kalau dia udah mulai dewasa, lebih dewasa lagi, jangan main model ini, dihukum, kasih penghargaan tidak. Tapi caranya kita mengarahkan mendidik itu apa? Diskusi, katakan diskusi, diskusi. Dan yang terutama kasih contoh keteladanan kita. Saudaraku, bisa enggak kira-kira anak kita ini salah dalam menentukan arahnya? Bisa enggak? Bisa.
Tapi caranya kasih dia lewat diskusi, ngobrol bareng. Satu saat, tidak lama saudaraku, berapa hari yang lalu anak saya tanya, "Mah, bisa enggak sih kalau anak itu ya, anak terakhir dari satu keluarga, padahal dididik ini benar loh, orang tuanya benar, tapi gara-gara dia mungkin punya teman dan sebagainya, akhirnya dia salah arah, bisa enggak itu seperti itu, mempengaruhi temperamen dia, bisa enggak karakter dia?" Bisa. Nah, dia tanya, diskusi, supaya enggak salah pilih dalam berteman dan sebagainya. Teman sih sama siapa saja, tapi ketika kita bergaul atau bahkan memilih pasangan hidup, kita bisa milih paling tidak sesuai dengan hikmat yang Tuhan taruh dalam firman-Nya. Nah, karena itu saudaraku, anak-anak itu yang kita perlu ingat, anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi dia ini adalah peniru yang baik. Kalau anak kita kasih omongan, apalagi omongannya tuh banyak, udah ngomong ini, ulangi lagi ngomong ini, kira-kira anak jadi inget enggak? Sebel, saudara. Karena anak ini bukan pendengar yang baik, tapi anak ini peniru yang baik. Sering dia enggak mau dengar omongan kita. Tapi saudaraku, ketika kita kasih contoh yang baik sama anak, maka saya percaya dia akan meniru apa yang kita teladankan. Kenapa terjadi kenakalan remaja, kenakalan anak dan sebagainya? Karena dimulai dari kenakalan-kenakalan orang tua. Kalau orang tua hidupnya saleh, hidupnya takut akan Tuhan, saya percaya anak-anak pun akan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, 4 ini. Fungsi yang pertama tadi, siapa dulu saudaraku? Istri. Yang kedua siapa? Suami. Yang ketiga, anak. Yang keempat apa? Orang tua. Mari belajar ini kita lakukan dalam hidup kita, sederhana. Tapi seringkali yang sederhana itu kita enggak lakukan. Tapi saya percaya kalau ini kita lakukan, keluarga kita akan meraih yang namanya kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada juga yang masih di tempat ini, anak-anak masih belum, tadi suruh taat, percaya, hormat tadi masih, itu kan perjanjian lama katanya ya. Hormati ayahmu, ibu itu kan perjanjian lama. Enggak loh saudaraku. Zaman perjanjian baru pun itu ada. Tuhan Yesus pernah mengecam ahli Taurat sama orang Farisi. Munafik kamu, ya kan? Kenapa saudaraku? Karena orang Farisi dan orang ahli Taurat ini mikir sudah melayani Tuhan. Tuhan kan tertinggi, wah aku sudah layani dia, aku sudah jadi hambanya dia. Ngapain aku pedulikan lagi orang tuaku? Tapi Tuhan bilang apa? Munafik kamu. Artinya apa saudaraku? Artinya Tuhan mau, walaupun kita sudah melayani Tuhan, tapi kalau kita tidak mentaati dan menghormati orang tua kita, Tuhan bilang apa? Munafik kamu. Yesus pun juga ajarkan, sebelum dia meninggal dunia, dia sudah ada di kayu salib, dia lihat ibunya secara jasmani Maria yang lagi nangis. Dan Yesus bilang apa sama Maria? Maria, ini anakmu. Ngomong sama siapa itu saudaraku? Yohanes murid Yesus. Seolah-olah Yesus mau berkata, Maria, aku tahu engkau ini perasaanmu sakit. Engkau ini sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Tapi sepeninggalku Maria, jangan takut. Ada Yohanes yang akan menjaga Maria ibunya. Dan kepada Yohanes Yesus bilang apa? Yohanes, ini ibumu. Seolah-olah Yesus berkata, Yohanes, sepeninggal aku, jaga Maria sebagai ibumu. Yesus juga meneladankan, mencontohkan, menghormati, mengasihi orang tuanya. Amin saudaraku, mari belajar hidup ini. Pulihkan Tuhan hubungan keluargaku yang rusak, yang ada rubah-rubah kecil, supaya engkau keluar dari tempat ini. Anugerah Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Kesimpulannya adalah, maukah kita melakukan tanggung jawab kita masing-masing sebagai istri, suami, orang tua maupun anak. Kalau kita saudaraku taat pada otoritas firman, maka saya percaya rubah-rubah kecil akan bisa kita atasi bersama dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama. Ada satu lagu yang lama saudaraku, saya rindu ini kita nyanyikan bersama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
Kita minta supaya Tuhan mengubah setiap hidup kita. Yang sudah lakukan kebenaran Tuhan, lebih lagi kita mau lakukan kebenaran Tuhan. Dan saya percaya kebahagiaan yang lebih lagi Tuhan juga akan limpahkan dalam hidup kita. Semua tutup mata saudara. Dan engkau dengan Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini engkau ingatkan kami kembali. Untuk kami melakukan fungsi kami. Baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak maupun sebagai orang tua. Ampuni setiap kami Tuhan yang seringkali kami melalaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kecil dalam hidup kami ini. Tapi kami belajar hal-hal yang kecil Tuhan, hal-hal yang sepertinya sepele. Tapi kalau itu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami, maka kami percaya Tuhan, tangan anugerah-Mu itu akan memulihkan keluarga kami. Dan kami tidak pernah kekurangan satu berkat pun yang daripada Engkau. Sebagai anak-anak, mari belajar untuk mengampuni orang tuamu. Memaafkan orang tuamu, siapapun dan apapun yang mereka sudah lakukan. Karena mereka adalah wali Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Lewat orang tua kita sudah berhutang budi sangat banyak. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena itu selama orang tuamu masih ada, kasihi mereka, hormati mereka, taati mereka. Dan saat ini kalau engkau sudah minta ampun sama Tuhan, mulai pelan-pelan engkau menyembah Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Kami siap untuk melakukan kebenaran-Mu. Kami mau pribadi-Mu yang adalah kasih itu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengasihi dan menerima suami, istri, anak, orang tua kami sebagai adanya mereka Tuhan. Mulai engkau sembah Tuhan saudaraku. Dan minta pribadi Tuhan itu lebih lagi dalam hidupmu. Allah itu adalah kasih. Dia sumber kasih itu. Mungkin kasih-Mu sudah habis terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap suamimu, terhadap anakmu. Tapi minta pagi hari ini Tuhan, Engkau lebih lagi masuk dalam hidup kami. Lebih lagi Engkau tinggal dalam hidup kami, menguasai kami Tuhan. Sehingga kami limpah dengan kasih-Mu. Kami diperbarui di dalam kasih-Mu. Dan kami bisa berkata, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi anakku, aku mengasihi istriku, aku mengasihi orang tuaku. Bukan karena aku Tuhan, tapi karena Engkau yang ada di dalamku, yang memampukan aku untuk tetap mengasihi mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau juga mengasihi kami, mengasihi aku sebagaimana adanya. Kirapaya ralaya syekera para paralaya. Saya tahu hari ini Roh Tuhan sedang ada di dalam hidup setiap kita. Dia sedang mengingatkan kepada kita segala sesuatu. Mungkin hal-hal yang kecil yang sudah kita lakukan tidak benar. Cepat bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Sehingga Tuhan pulihkan kembali rumah tanggamu, Tuhan pulihkan kembali ekonomimu, Tuhan pulihkan kembali masa depanmu. Kirapaya ralaya sekirata karapaya ralaya. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Katakan bersama dengan saya, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi. Ajari kami Tuhan untuk saling mengampuni. Haleluya, haleluya Yesus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
tiada. Katakan, ajari kami Tuhan. Ajarilah kami ini. Terus belajar dengan Tuhan sumber kasih itu. Ajarilah kami. Oh, haleluya. Ajarilah kami ini kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Pasti murah hati. Oh, kasih mengajari kami. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini Tuhan, ajarilah kami ini kasih-Mu, ajarilah kami ini saling ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Setiap kita menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan. Ketika kita bertemu dengan kekurangan-kekurangan suami kita, ketika kita bertemu dengan kekurangan-kekurangan anak kita, besarlah hati kita, besarlah hati kita. Saya percaya Tuhan mengasihi orang yang besar hatinya. Amin. Saya percaya Tuhan ingin memulihkan iblis yang ingin merusak rumah tangga, anak-anakmu. Sudah dikasih tahu ya juga, tidak menurut mungkin. Lari pada Tuhan, lari pada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita. Kalau engkau punya masalah, lari siapa saudara? Lari pada Tuhan. Nangislah di hadapan Tuhan. Apa? Nangis di hadapan Tuhan. Satu, kita lega. Yang kedua, pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu. Sekali lagi
menyembah Tuhan. Ajarilah kami ini saling Mengasihi. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, Kasih-Mu kudus tiada batasnya, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Firman itu menemplak hati kami. Tapi dengan penuh kesadaran kami menyadari bahwa setiap kami ada kelebihan dan kekurangan. Kami menerima istri kami menerima suami kami. Dari dua sisi ini Tuhan, kelebihan dan kekurangan. Jangan mengganjal hatimu. Mungkin melihat suami yang sedang sakit, terlalu merewel, terlalu menuntut. Saya katakan Tuhan mengasihimu. Diberi kesehatan, diberi kemampuan oleh Tuhan, bisa mengurus suami yang seperti ini. Sebaliknya juga kita diberi kesempatan, diberikan oleh Tuhan mengurus istri yang baik. Saya mau berdoa bagi seluruh keluarga di tempat ini. Angkat tangan kanan, tangan kiri diletakkan di dada. Hanya Tuhan yang tahu. Bapa, kami ucap syukur. Hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, firman itu sebagai cerminan buat kami. Kami banyak kekurangan Tuhan. Tapi kami mau belajar di hadapan-Mu untuk menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Tuhan, ajar kami, templak kami, dan kami mau bertobat di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami menjadi suami yang baik, istri yang baik Tuhan. Baik dalam pemandangan Engkau, bukan pemandangan manusia. Ada kekurangan, kami mau bertobat, mau melakukan hidup yang baru dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, ajar kami. Roh Kudus, pasti kami percaya Engkau yang mengajar kami untuk suami kami diubahkan, istri kami diubahkan, anak kami diubahkan Tuhan. Karena kami percaya keluarga kami adalah keluarga yang baik, keluarga yang diberkati Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan menjadi keturunan-keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Di saat seperti ini Tuhan, berkati Tuhan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mungkin suami tidak mempunyai pekerjaan, istri tidak mempunyai pekerjaan Tuhan. Tuhan, belas kasih-Mu mengalirkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Apa yang hari ini kami percaya untuk kami nikmati, bisa untuk kami makan, kami yakini Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan mencukupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, umat-Mu bersyukur untuk segala anugerah, kesempatan daripada Engkau. Tuhan, dalam hidup ini kami percaya Tuhan memberikan kesempatan dalam Engkau. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan hikmat daripada Engkau, supaya kami bisa mengurus semuanya ini Tuhan. Dan berikan kami ketenangan hati, iman, percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah pemelihara kami yang hidup, pemelihara kami yang ajaib Tuhan. Kami percaya dengan perkataan kami katakan, bahwa hidup kami tidak pernah kekurangan, sedetik apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau memberkati kami semua. Diberkati rohani kami, diberkati jasmani kami. Apapun
Yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati. Dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.